Bea Cukai sekarang lebih aktif melakukan razia-razia dan pemeriksaan, dan mereka sudah hampir sulit disogok lagi. Ini ada rangkaian penindakan terbesar. Ini akan dapat 11 juta batang rokok ilegal. Tapi tolong dilihat sebelah kiri bawah. Sebelah kiri bawah adalah jumlah penindakan untuk yang terutama rokok ilegal. 17.641 kali penindakan telah dilakukan. Dan ini menghasilkan 1 miliar juta batang rokok ilegal. Ada satu lagi yang ingin saya update sebelum masuk ke fase hasil, yaitu kepabeanan dan cukai. Bea Cukai sekarang lebih aktif melakukan razia-razia dan pemeriksaan, dan mereka sudah hampir sulit disogok lagi. Jadi penangkapannya semakin besar dan semakin besar. Ini ada rangkaian penindakan terbesar. Ini akan dapat 11 juta batang rokok ilegal. Ini ada 3 orang tersangka WNA ditangkap oleh Bea Cukai di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi pada tanggal 11 Desember 2025, Bea Cukai Atambua bersama Kanwil Bea Cukai Bali, NTB, dan NTT bersinergi dengan Imigrasi Atambua, Polres Belu, dan Polres Timur Tengah Utara telah melakukan penindakan terhadap peredaran barang cukai kena rokok berupa rokok ilegal dengan jumlah 11 juta tadi, 11 juta batang. Penindakan ini merupakan hasil kerja intelijen dan tindak lanjut atas informasi masyarakat terkait dugaan peredaran rokok ilegal di wilayah perbatasan. Berdasarkan hasil pengembangan, petugas menemukan lokasi penimbunan lain berupa gudang di Kamenveru, Kabupaten Timur Tengah Utara. Dari gudang itu terdapat 1.100 karton rokok merek Marlboro dan Marlboro Gold yang diduga dilekati pita cukai palsu. Sebelumnya terdapat diamankan juga 138.160 batang rokok ilegal. Total keseluruhan barang bukti dari rangkaian penindakan ini mencapai kurang lebih 11 juta batang rokok ilegal. Dalam pengembangan kasus ini, PPNS DJBC menetapkan 3 orang warga negara asing atau WNA sebagai tersangka. Penangkapan dilakukan secara sinergis di boarding lounge keberangkatan luar negeri Bandara Soekarno-Hatta saat ketiganya akan meninggalkan Indonesia. Saat ini ketiga tersangka telah dilakukan penahanan di Rutan Salemba cabang kantor pusat DJBC, serta telah dilakukan koordinasi dengan kedutaan besar negaranya di Indonesia. Ya. Jadi ke depan hal-hal seperti ini akan semakin ditingkatkan, dan saya yakin hasilnya akan semakin besar lagi. PMI-nya tadi udah naik ke 53, ini juga bagus. Slide berikutnya adalah penerimaan kepabeanan dan cukai. Telah dikumpulkan 269,4 triliun yang merupakan 89,3% dari APBN, yang berarti ini pertumbuhan penerimaan kepabeanan cukai tumbuh 4,5%. Kalau mau melihat perkembangan penerimaan bulannya, bisa dilihat di sebelah kanan atas. Cukainya sendiri 198,2 triliun, ini tumbuh 2,8% dibandingkan tahun lalu. Bea keluar 26,3 triliun, ini sudah hampir 6 kali lipat dari target APBN. Target APBN-nya hanya sekitar 4 triliunan kalau saya nggak salah bea keluar itu. Dan tumbuhnya adalah didorong karena kenaikan harga CPO dan juga volume ekspor dari sawit. Dan juga kebijakan ekspor konsentrat tembaga sudah memberikan hasil. Kita nanti ada beberapa kebijakan bea keluar yang akan segera berlaku di mulai tahun 2026. Bea masuk 44,9 triliun, ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu, kontraksinya 5,8%. Karena penurunan bea masuk dari komoditas pangan dan juga utilisasi free trade agreement. Yang dari komoditas pangan itu karena 2024 kita impor beras cukup banyak. Tahun ini kita tidak impor beras.
Tapi tolong dilihat sebelah kiri bawah. Sebelah kiri bawah adalah jumlah penindakan untuk yang terutama rokok ilegal. 17.641 kali penindakan telah dilakukan. Dan ini menghasilkan 1 miliar juta batang rokok ilegal. Tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri adalah satu penangkapan yang terakhir tanggal 10 Desember yang lalu, 11 juta batang. Tapi kalau dijumlahkan apa yang telah dilakukan oleh seluruh aparat Bea Cukai dari awal tahun sampai dengan saat ini sudah 1 miliar batang. Betapa banyaknya jumlah rokok ilegal yang beredar di luar sana, baik yang dari dalam negeri maupun dari impor, dan ini tentu harus kita kurangi secara cepat. Karena itu kepada seluruh aparat Bea Cukai akan terus melakukan upaya penindakan ini, penindakan tersebut, dan tetap bekerja sama dengan para aparat penegak hukum yang lain. 1 miliar ini angka yang cukup besar, tapi kalau kita lihat berapa jumlah sesungguhnya di luar sana, jauh lebih besar dari 1 miliar batang. Masih banyak rokok ilegal yang beredar di luar dan kemudian nanti mempengaruhi kehidupan masyarakat kita.